Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, dan sampai dengan hari ini hari ke-19, besok pagi hari ke-20, tapi kita sekarang sudah berada di tanggal 20 bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita oleh Allah masih diberi kekuatan dan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian bahwa malam ini kita berada di malam 20, artinya sudah masuk fil ashril awakhiri min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sekali lagi kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahyal laila, menghidupkan malam. Bukan berarti tanpa tidur, tetap tidur, tapi ibadah kita lebih banyak lagi. Mulai malam ini diusahakan melebihi dibanding malam-malam sebelumnya. Saya ingin lanjutkan mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka surga. Iman, sebagaimana sering kita dengar, kita sampaikan secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Orang kadang mengartikan mempercayai, tapi yang tepat adalah membenarkan. Apapun yang datang dari Allah kita benarkan itu. Ini secara bahasa. Secara syar'i, at-tasdiqu bil qalbi, atau al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil janani wa amalin bil arkani. Jadi membenarkan, mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan amal anggota badan. Ini secara istilah syar'i. Andai kata kita jumpai di dalam ayat disebutkan di sana iman dan amal soleh,
Berarti yang dimaksud adalah iman secara bahasa, atas diqu, membenarkan. Tapi kalau iman tidak disertai dengan amal soleh ataupun takwa, itu iman sudah mencakup di dalamnya amal soleh, mencakup di dalamnya takwa. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'ina syu'batan au situn au bid'un wa sittina syu'batan. Memang ada dua riwayat, yang satu 60 lebih, yang satu 70 lebih syu'batan. Syu'batan itu antara 3 sampai 9. Bisa 63, bisa 64 sampai 69. Itu cabang-cabang iman. A'laha, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling bawah, cabang iman yang paling bawah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kalau misalkan di jalan ada paku, panjenengan ngambil paku itu, disingkirkan, berarti itu adalah cabang iman yang paling bawah. Bukan malah dibesangi. Dulu di Jakarta itu ada petugas sukarelawan membawa magnet besi itu untuk ngambil paku yang ada di jalan. Ternyata sengaja disebar ya, disebar oleh tukang tambal ban, sehingga kalau ada motor atau mobil yang lewat kena coblos, nah kemudian dia akan nambalkan ban. Ini orang jelas tidak punya iman itu ya, imannya lemah sekali. Wong iman yang paling bawah itu apa? Imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Termasuk kalau ada lubang, kalau itu membahayakan bagi pejalan kaki, kemudian ditutup, itu termasuk menghilangkan gangguan dari jalan. Memang kadang antara iman dan Islam itu maknanya sama kadang. Seperti ini tadi, itu sebenarnya juga yang dimaksud adalah Islam juga, yang 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang tadi. Kemudian janji Allah tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka jannatin, surga-surga. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Kalau kita ingin mohon, Rasulullah berpesan kepada kita, is'al, mintalah al-firdaus, yaitu surga firdaus. Jadi kalau kita mohon pada Allah, mohonlah surga firdaus. Surga firdaus itu adalah surga yang paling atas dan tengah ya. Paling atas dan tengah, di bawah arsy. Itu kalau kita mohon ya. Mohon surga adalah mohon surga firdaus. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai ya. Memang indah sebuah tempat yang indah, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang kaya kebanyakan ya, kalau bangun rumah yang besar, maka kemudian dibangun juga sungai kecil yang di situ ada ikan hias, sehingga melihat
gemercik air dan melihat ikan merasa senang. Ditambah lagi ada kolam renang. Ini orang-orang kaya-kaya itu ya, biasanya begitu. Surga itu jauh lebih indah dari itu. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang mata belum pernah memandang, wala udunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terdetik tergambarkan pada hati manusia. Artinya kalau kita melihat keindahan dunia ini ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah rekreasi ke tempat yang sangat indah sekali, kemudian membayangkan, oh surga itu seperti ini. Nggak sama. Atau ada orang cerita, wah pantai mana yang indah itu, Pattaya, itu indah sekali. Kita mendengar orang cerita seperti itu nggak akan sama dengan keindahan surga. Surga jauh lebih indah dari yang kita dengar. Malah wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah tergambarkan oleh hati manusia. Kita mencoba-coba menggambarkan keindahannya, itu tidak akan sama. Itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Oh, ini yang pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Enek kurma ya. Kurma yang paling mahal, kurma apa itu? Ajwa. Oh, dulu saya mau beli ajwa, kayaknya duitnya. Ini di surga ada kurma ajwa juga ini. Jauh lebih lezat, ya, jauh lebih lezat. Ada anggur, di sini ada anggur, di pasar, di toko ada anggur, di surga ada anggur. Kita mengatakan, oh ini yang pernah diberikan kepada kita dulu di dunia ini. Kita makan, lezatnya bukan main. Kita makan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Di surga itu tidak ada toilet ya, tidak ada, tidak butuh toilet. Orang itu ya begitulah, sampai ada yang bertanya itu. Yang ditanya Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Ditanya apa? Ditanya begini. Katanya di surga tidak ada orang buang air besar, buang air kecil. Mana mungkin orang makan, minum kok tidak buang air besar, tidak buang air kecil? Jawabannya apa? Sampean di perut ibu sampean itu berapa lama? 9 bulan lebih, ada yang setahun lebih. Sampean buang air besar apa enggak di situ? Apa enggak? Kencing apa tidak? Dijawab begitu wes diam. Oh iya ya. Jadi bukan hal yang mustahil, tapi memang begitu di surga itu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi yang serupa ya, serupa tetapi tidak sama, tidak sama. Namanya sama, anggur ya anggur,
delima ya delima, tetapi tidak sama, rasanya nggak sama, lezat, dan kita makan berapapun tidak apa-apa. Wa utubihi mutasyabih walahum fiha azwajum mutahharah, walahum, dan bagi mereka fiha, di surga, azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Kalau perempuan suami, kalau perempuan suaminya cukup satu saja, karena memang fitrah perempuan itu tidak mungkin punya suami lebih satu, tidak mungkin, malah loro kabeh. Tapi kalau suami itu fitrahnya istrinya lebih dari satu, itu fitrahnya. Di surga nanti juga demikian, disebutkan azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Lam yatmith hunna ingsun walajanun, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin, dan muda belia, seumur 36 tahunan. Ada mungkin istri yang cemburu, wah enak ya sudah di suami. Jangan khawatir, perempuan-perempuan solihah besok di surga itu dia lebih cantik dari bidadari-bidadari itu. Mereka sebelumnya waktu di dunia ini berjuang dengan sungguh-sungguh, memperbanyak amal kebajikan, didasari dengan keimanan, maka wajar nanti di surga kelihatan sangat amat cantik sekali dan muda semuanya. Itulah balasan dari Allah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya, tidak akan mati, selama-lamanya akan hidup dan muda terus, tidak akan menjadi tua. Ini yang balasan yang bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita semuanya senantiasa meningkatkan keimanan kita, kemudian dengan iman yang meningkat lahirlah amal soleh yang lebih banyak lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ahli surga semuanya, amin. Demikian kita lanjut salat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.